Halo semuanya, kembali lagi di Kita Pet Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan nila di kolam beton. Nah, kita tahu sendiri bahwa masyarakat itu gemar memakan ikan, dan juga merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan. Sebagai sumber pangan, ikan memiliki gizi yang tinggi, yaitu protein, omega 3 dan 6, vitamin, dan berbagai mineral. Ikan nila menjadi salah satu komoditi yang dikembangkan bagi yang tertarik untuk menjadi peternaknya. Simak pembahasan tentang budidaya ikan nila di kolam beton pada artikel berikut ini. Sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, jangan lupa dulu berikan aku like, comment, and subscribe agar channel Kita Pet Channel bisa berkembang dan bisa disukai oleh kalian semuanya. Kita masuk pada jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan nila. Sebelum lebih jauh membahas tentang budidaya ikan nila di kolam beton, ada beberapa jenis kolam untuk ikan nila yang perlu diketahui. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun, budidaya ikan nila di kolam beton merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh pembudidayaan ikan. Metode ini dianggap yang paling mudah dan mampu menghasilkan banyak ikan dalam satu kali masa panen. Berikut adalah jenis-jenis kolam yang dimaksud. Yang pertama, kolam terpal. Kolam ini cocok diaplikasikan bagi peternak yang memiliki lahan sempit. Selain itu, untuk daerah-daerah yang kurang air pun bisa menggunakan terpal sebagai solusinya. Struktur dan kondisi tanah yang kurang mendukung tidak menjadi alasan untuk menghambat seseorang dalam budidaya ikan nila. Adapun keuntungan yang menggunakan kolam ini adalah suhu air lebih terkendali atau stabil. Jadi saat cuaca mengalami perubahan secara ekstrim, tidak perlu khawatir hasil panen pun ikannya tidak berbau lumpur. Bagi pemula sangat disarankan menggunakan kolam terpal karena perawatannya cukup mudah. Selain lebih praktis, ikan pun lebih terlindungi dari predator. Namun jika beternak ikan nila di kolam terpal harus lebih bersabar karena pertumbuhannya tidak cepat. Peternak juga harus rajin memeriksa kolam sebab khawatir ada kebocoran akibat terkait paku, kawat, atau digerogoti oleh tikus. Yang kedua, kolam tanah. Kalau memiliki lahan yang luas, maka sebaiknya menggunakan kolam tanah dibandingkan kolam terpal. Pembuatan kolam ini tidak membutuhkan biaya yang banyak dan makanan ikan pun akan lebih alami, khususnya untuk ikan-ikan nila kecil. Hanya saja peternak ikan nila di kolam tanah harus cerdik dalam mengontrol ikan-ikannya. Oleh sebab itu, kolam tanah cocok untuk mereka yang sudah berpengalaman sebelumnya. Peternak di kolam ini harus mampu mengontrol kondisi kolam, mulai dari mendeteksi predator, jumlah debit air terutama saat sedang musim hujan, serta kebocoran. Kebocoran kolam tanah bisa disebabkan oleh hewan kecil seperti yuyu atau sejenis kepiting air tawar, dan tekanan air baik dari dalam maupun luar kolam. Yang ketiga, kolam beton. Jika dibandingkan dengan kedua kolam sebelumnya, kolam beton yang memberikan banyak keuntungan. Keuntungan ini merupakan kombinasi dari kolam terpal dan tanah. Hasil panennya pun tidak bau lumpur, kolam bisa digunakan berkali-kali atau awet, tidak mudah bocor, aman dari predator, serta mudah dalam pengontrolan. Oleh sebab itu, banyak orang yang suka melakukan budidaya ikan nila di kolam beton. Hanya saja, peternak yang menggunakan kolam beton harus menyediakan budget yang lebih. Pembuatan kolam beton cukup memakan biaya. Tapi anggap saja ini sebagai investasi karena kolam bisa digunakan untuk jangka panjang. Satu lagi, meskipun bisa menggunakan pakan alami seperti kolam tanah, jumlahnya tidak bisa sebanyak pada kolam tanah. Kita masuk pada tahap berikutnya. Tahapan memulai budidaya ikan nila menggunakan kolam beton. Lantas, bagaimana cara memulai budidaya ikan nila menggunakan kolam beton? Adapun tahapannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan kolam harus dilakukan sejak jauh hari. Jika Anda belum memiliki kolam, maka Anda
wajib membuatnya terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan, Anda harus mengukur kolam sesuai kebutuhan, yakni banyaknya jumlah ikan yang akan dibudidayakan. Setelahnya, buat kolam ikan sesuai ukuran dan bentuk yang dipilih, umumnya kotak atau persegi panjang. Lakukan proses pengeringan kolam lalu penggapuran. Proses ini dilakukan untuk mengatur keasaman air atau pH, mencegah hama dan ancaman penyakit yang biasa menyerang ikan nila. Kolam yang sudah melalui proses pengapuran harus diberikan pupuk kandang dan diberi air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Jika tahap tersebut telah diselesaikan atau dilakukan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyemprot pestisida ke dalam kolam. Lalu tambahkan air kolam mencapai ketinggian 150 cm. Tambahkan eceng gondok atau tumbuhan hijau lainnya ke dalam kolam. Kemudian tutup dan biarkan selama 1 minggu penuh ya. Setelah 7 hari, kolam dapat digunakan untuk budidaya ikan nila. Yang kedua, tahap pembenihan. Siapkan benih ikan nila yang sehat dan berkualitas. Ciri-ciri benih berkualitas adalah ukuran benih ikan nila sama besar dan panjang. Kondisi ikan sehat tidak ada cacat fisik. Gerakan benih ikan nila lincah dan aktif. Dalam tahap ini, siapkan benih ikan nila dengan ukuran 8-12 cm dengan kepadatan tebar 10 hingga 15 ekor per meter kubik. Setelah benih siap, ambil ember atau baskom lebih lebar lalu isi dengan air kolam dan air biasa sedikit. Pindahkan benih ikan nila dalam plastik secara perlahan ya ke dalam ember. Biarkan selama 30 menit. Tujuannya agar ikan nila lebih mudah beradaptasi dan air tidak stres. Selang 30 menit, pindahkan benih ke dalam kolam beton yang sudah Anda siapkan. Tahapan yang berikutnya yaitu tahapan pemeliharaan. Step pemeliharaan dibagi pada 3 hal. Yang pertama, pemeliharaan air kolam. Penting bagi Anda untuk menjaga kualitas air kolam dengan tidak membiarkan air kolam keruh atau kotor. Air kolam harus dibersihkan ketika mengeluarkan bau tak sedap. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan 3 hari sekali saat pagi, siang, dan malam. Pakan yang dipilih berupa pelet dengan kadar protein sekitar 30%, karbohidrat 65%, dan lemak 75%. Yang ketiga, pengaturan suhu kolam. Kolam ikan nila harus berada pada suhu antara 80 derajat Celcius hingga sampai dengan 30 Celcius. Jika suhu air kolam berada di bawah 13 Celcius, maka sistem kekebalan tubuh ikan nila akan berkurang. Yang terakhir yaitu tahap panen. Pada umumnya panen ikan nila dilakukan jika bobot pada ikan nila sudah mencapai 300 hingga 500 gram per ekor. Bisa juga dipanen setelah ikan nila mencapai umur 4 hingga 6 bulan. Dalam proses pemanenan, Anda harus menyiapkan alat seperti ember berisi air dan saringan ikan. Hindari menggunakan bahan atau alat berbahaya yang dapat melukai tubuh ikan. Demikianlah informasi mengenai tahapan budidaya ikan nila di kolam beton. Yang perlu Anda ketahui adalah ada juga jenis kolam lainnya yang bisa dipertimbangkan. Namun, kolam betonlah yang memberikan banyak keuntungan serta minim resiko. Kolam ini bisa dibuat di lahan luas maupun terbatas. Selain itu, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal di kolam beton. Tertarik untuk mencoba? Yuk kita coba. Segitu aja video dari Kita P Channel. Jangan lupa tetap tekan lonceng notifikasi biar bisa menerima video-video terbaru dari kita. Bye.